Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan jiwamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudera raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara, dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup punya perjuangannya masing-masing. Mungkin perjuangan kita bukan tentang bagaimana melewati laut teberau. Perjuangan kita mungkin bukan tentang bagaimana kita dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Tetapi yang pasti, kita punya perjuangan kita sendiri. Kita punya nyanyian, lagu, nada, melodi, lirik kita sendiri. Tetapi apapun itu, hanya satu lagu yang oleh penulis kitab Keluaran ini disebut lagu wajib bagi kita. Bahwa semua nyanyian itu baru, semua nyanyian itu baru karena selalu melukis, menggambarkan betapa besarnya pekerjaan Allah dalam hidup kita. Ibu, bapak, saudara yang datang beribadah onsite dan online di gereja Tuhan hari ini, kita berjumpa dengan lagu pertama bagi Tuhan yang dicatatkan dalam Alkitab.
yaitu Keluaran 15 yang baru kita dengarkan sama-sama. Apa yang terjadi dengan lagu pertama itu? Dia nyanyian ganda. Ketika umat itu menjalani perjalanan panjang masa lalu yang mengerikan, tangisan mereka, jeritanya sampai ke telinga Tuhan, mereka mengalami penolakan, mereka mengalami penindasan, bayi laki-laki mereka dibunuh dan lain-lain sebagainya. Tibalah puncaknya Bapak Ibu, mereka melewati Laut Teberau. Dan setelah semua itu lewat, tindakan pertama nyanyian ganda. 2 kali bersyukur dari apa yang kita sudah rasakan dan terima, itulah nyanyian yang baru itu. Sehingga kapan itu dinyanyikan? Ketika mereka dilewatkan dari penderitaan yang panjang itu. Ketika mereka dipaskahkan, dilewatkan, dibebaskan. Maka ketika keselamatan itu nyata, keselamatan itu terasa, pekerjaan kuasa Allah itu terasa, kita rayakan dalam hidup, maka gerakan kita pertama adalah Marende Mahita, bernyanyi. Maka ketika kita memulai sebuah ibadah, gerakan kita pertama adalah Marende, bernyanyi. Apa isi nyanyian itu? Semuanya adalah tentang kebesaran Allah. Tidak ada sedikit pun tentang kebesaran Musa. Kita tahu dia berjuang luar biasa. Dari orang yang tidak punya nama, orang tuanya bahkan namanya pun tak dicatatkan di dalam Alkitab. Dia orang yang lahir dari sebuah keluarga yang biasa dengan perjuangan yang tidak mudah. Dihanyutkanlah, kemudian dia dipeliharalah dan lain sebagainya. Tetapi Tuhanlah yang berkarya. Maka kalau kita ingatlah dulu Bapak Ibu, lagu pertama dari buku ND kita. Apa Bapak Ibu? Ringgas Maho Tondiku. Kenapa? Alasannya jelas. Saya bacakan untuk kita. Ai di parmudu-mudu ho. Au. Tuhan membimbingmu. Di sesa dosamu. Dosa kita dihapus. Diudut hosamu. Didauni sahitmu, diburi todimu, diapul rohamu. Semua pekerjaan Allah. Maka ketika kita beribadah di gereja kita setiap minggu, tidak ada di sini pekerjaan manusia. Sintua yang meragenda, tetapi Allah sebenarnya yang sedang bekerja, yang mulai berkata, menghapus dosa kita, menyucikan kita, menguduskan kita, menganugerahkan kita. Jadi situa do na huida alai debatado na jongjong di tonga-tongata, maka dengan itulah dia terus dari awal sampai akhir, dia membaca apa yang tertulis itu. Karena itu bukan dari dia. Itu semua adalah firman Allah yang dipadatkan menjadi agenda kita. Kita hanya merespon apa yang disebutkan dari depan. Marende Mahita katanya kita marende. Jongjong Mahita kita jongjong. Bahkan ketika kita memasuki perkawinan kita pun. Yang dituntunlah. Maka kita mampu mengatakan ya. Ingatlah pengantin laki-laki. Ingatlah pengantin perempuan. Dia berkata iya setelah dituntun oleh imam, pendeta yang memandunya. Jika engkau menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, jawablah dengan iya. Barulah pengantin bilang iya. Jadi katakan sama pasanganmu itu, tak teriakan kukian ya kau. Tuhan yang mengatakan dogma Allah. Jadi kalau sulit menghadapinya jangan tanya tetangga dan apalagi saudara. Kau tanya
Itu gimana edakmu ini gitu, disiksa kau nanti, tahun mana nasibmu itu, siapa suruh kau ke sana. Itunya dunia duka kita selama ini langsung digituin kita. Nah dok Tuhan itu, dogma, olo, gabeta dogma, olo. Maka pendeta lanjutkan kalimat itu, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Aku hanya memberitahukan firman-Nya kepadamu. Yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi tidak ada di Langgatan ini pekerjaan manusia. Semua ini adalah pekerjaan Allah. Dan semua nyanyian kita, kor kita, suara kita itu bukan untuk kita, tetapi untuk Allah. Tadi Wek Tebet Barat mewakili kita semua dengan nyanyian mereka yang indah untuk Allah, bukan untuk kita. Maka dari situlah ibu bapak saudara kita belajar Tuhan mengerjakan pekerjaan yang besar. Lalu bagaimana nadanya lagu ini? Dia bersifat jemaat, jadi Musa dan seluruh umat itu. Tetapi walau nyanyian ini bersifat jemaat, tetapi dia sangat perorangan. Aku. Jadi jadilah Bapak Ibu tidak hanya bernyanyi, tetapi menjadi subjek orang pertama dari setiap nyanyian-nyanyian kita itu. Jadi tinggalkan lagu lama, mulai dengan lagu yang baru. Dengan aku yang baru. Jangan sibuk dengan lagu lama. Lihat itu Musa. Dia bilang apa? Tuhan itulah kekuatanku. Tuhan itulah mazmurku. Tuhan itulah keselamatanku. Dia enggak bilang Tuhan ngiri kari musuhku. Kalau lagu kita kan gitu. Tengoklah Tuhan. Kali mulutnya itu sama aku. Jadi dia enggak melihat perbuatan Allah. Dia lihat muncung orangnya. Mulut orang yang mungkin menyebelkan hatinya. Sampai ke kuburan pun pergi dia menjumpai suaminya. Padahal udah di sorganya. Tengok kau lah paromain kita itu. Ngiri kali deh bah. Sakit mama dibikinnya katanya. Nangis dia 2 jam di situ. Tapi bukan kemuliaan Allah. Tapi rasa yang kan begitu kita. Datang sudah dengan ibadah. Mulai tenang, mulai teduh. Oh thanks God, aku akan memuji engkau pada hari ini. Tiba-tiba datang itu, lawan itu, musuh kita itu. Tuhan dosa apanya aku pagi ini harus ketemu sama orang ini. Batuk-batuk pula musuhnya itu. Tengoklah Tuhan, dilesengilah aku pakai batunya. Padahal karena lupa minum obatnya orangnya. Tetapi kita udah kemana-mana, karena apa? Kita sibuk dengan apa kata orang. Coba, kalau orang ngatain kita dari belakang, berarti posisi terakhir di mana Mang Ina? Kita di depan, makanya diomongin dari belakang. Kalau orang sibuk menjelek-jelekkan kita, posisi terakhir, jelek atau cantik? Ya cantik lah, maka perlu dijelek-jelekan. Kalau orang menjatuhkan kita, berarti posisi di atas atau di bawah? Di atas. Jadi tidak usah pusing soal itu. Katakan, Tuhan terima kasih untuk orang yang menyakiti hatiku, yang melukai hatiku, karena dengan demikian aku jadi latihan mengampuni. Jadi jangan mengutuki orang, terutama orang-orang muda. Masih muda tapi yang diingatannya yang buruk-buruk. Yang jelek-jelek. Nadanya itu, melodinya adalah tentang Allah. Coba. Hai dunia, gembiralah. Tahu sama-sama dulu. Ya. Hai dunia, gembiralah. Notnya yuk Bapak Ibu. 1, 2 ya. Do, ya pas. Tunggu Bapak Ibu. Dari do. 1, 2 ya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jadi dari do yang paling tinggi, kenapa kita gembira?
Karena Allah mengambil rupa seorang hamba, ia menjadi sama seperti manusia, ia taat, ia menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi kemudian sola la si do. Jadi liriknya itu juga bunyi. Notnya itu bunyi. Nadanya berteologi. Nadanya itu juga bersabda. Jadi bukan asal nyanyi aja. Tidak. Nyanyian kita itu punya cerita dan not-notnya itu pun punya makna. Ini yang terjadi dalam hidup kita, baik lirik, baik notnya, baik nadanya, ngiri semua. Ketemu Januari gimana enang, ngiri amang, itu isina, itu edena. Ketemu Februari gimana enang, gawat amang. Ketemu Maret gimana enang, permaupna dua mang katanya. Sampai Desember ketemu gimana enang mati nama mang katanya. Termasuk orang-orang muda. Kalau engkau ditinggalkan sama pacarmu, cepat-cepat berdoa dengan nyanyian baru. Thanks God. Dia memang bukan yang terbaik bagiku. Karena di saat engkau mengatakan tidak untuk sesuatu yang kuperjuangkan, itu berarti engkau sedang membuka tanganku menerima yang lebih baik darimu. Amin. Naposo doda. Masa gabe doa kamado ina. Marokap do behuroho. Madang bay, ina marokapmu. Mulai gati hoho na RPP do ya mangenang ya. Oh mengaminkan untuk orang-orang mudanya ya. Boleh Bapak Ibu. Jadi jangan mati dengan lagu lama. Yang isinya kesal, kecewa, marah, berkabung, berduka. Itu semua sudah di perjalanan sebelum menyeberang lautan yang besar itu. Sekarang kita sudah Paskah. Sekarang kita cukup dengan nyanyian yang baru. Alasannya satu. Tuhan bukan lawan. Tuhan bukan kawan. Tuhan bukan keadaan. Tetapi Allah menjadi subjek orang pertama dari setiap nyanyian-nyanyian kita itu. Jangan kemudian kita orang ketiga dari sebuah nyanyian. Orang pertama, yang asli, yang langsung. Coba ingat dulu Bapak Ibu. Kapan terakhir kau benar-benar menjadi subjek pertama dari rasa kagummu kepada Tuhan? Wah Tuhan, luar biasa engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Tuhan. Kita jadi orang pertama dari setiap puji-pujian yang kita lakukan. Alasannya apa? Disebutkan karena Tuhan adalah kekuatanku. Ini menarik. Tuhan bukan memberi kekuatan, memproduksi kekuatan, meminjamkan kekuatan, menganugerahkan kekuatan. Bukan. Dialah kekuatan itu sendiri. Jimoloswadong be gogo ni Tuhani. Tidak ada lagi rasa kuat dari Tuhan itu di dalam hati kita. Mungkin kita harus periksa banyak-banyak dulu hati kita. Karena Tuhan itu bukan sumbernya saja. Tapi dialah kekuatan itu. Artinya di hadapan Tuhan misalnya seperti di hadapan matahari semua es mencair. Nggak ada cerita. Oh terlalu sakit Tuhan. Oh terlalu berat Tuhan. Oh tak termaafkan Tuhan. Oh aku nggak sanggup Tuhan. Tidak. Kalau ada Tuhan, ada kekuatan. Karena Tuhan bukan sekedar pemberi kekuatan. Tetapi dialah kekuatan itu sendiri. Ibarat kita menggunakan perisai. Tuhan itulah perisai kita itu sendiri. Dialah yang melindungi. Dialah keselamatan itu bagi kita. Lalu tibalah ke ayat yang ketiga. Muncullah peran Allah yang aktif. Yang tidak diam. Yang terus bekerja. Itulah ibadah minggu kita itu. Allah tidak pernah berhenti di langgatan ini. Dia terus sampai akhirnya berkat itu tercurah. Dia terus bekerja. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa Sintua yang menjadi mulut Allah? Jawabnya sederhana, karena mereka sudah sermon hari
Selasa. Disitulah mereka pertama kali mencicipi firman itu, pengampunan itu, anugerah itu. Lalu layaklah mereka kemudian berdiri di hadapan kita, berbagi dan berkata, kami sudah merasakannya hari Selasa yang lalu, maka di sini kami membagikannya untuk kita semua. Maka Parjamita ditutupi Ibu Bapak. Partiting ditutupi Ibu Bapak. Paragenda tidak. Kenapa? Karena dia membaca apa yang tertulis. Tetapi partiting itu dia akan membaca mungkin melampaui diri dari yang martiting. Misalnya ketika Sintua doli-doli martiting dia mengatakan titing parbagason. Naing manjalo pasu-pasu parbagaso. Kau mewartakan kau aja belum menikah. Bisa begitu. Tetapi disitulah dia ditutup. Supaya yang lebih terlihat, lebih yang terdengar adalah firman itu. Berita itu, warta itu, khotbah itu. Daripada orang yang berkhotbah itu. Makanya dibikin ini Bapak Ibu dalam. Kalau kita cek ini segini aslinya. Datanglah Sintua yang baik itu dibikin pijak-pijakan sedikit, naiklah. Supaya apa? Bapak Ibu lebih dulu, lebih banyak, dan lebih fokus kepada firman ini ketimbang kepada orang yang berdiri di sini. Maka saya tidak memulai khotbah ini dengan memperkenalkan diri. Karena tidak perlu damai sejahtera Allah kalau cuma mau kenalan sama saya. Dan undangan dari Dewan Marturia melalui Huria adalah menyampaikan firman-Nya, bukan memperkenalkan diri. Jadi jangan berharap Bapak Ibu akan kenal dengan saya. Tapi bolehlah nanti di akhir khotbah saya sampaikan. Asa jumolo supaya lebih dulu perbuatan Allah, kebesaran Allah, karya Allah itu yang kita dengar. Tapi tiba-tiba datanglah sebuah cerita seorang profesor yang mulai dengan kecakapan berpikirnya. Dia berkata, oh sorry, sebenarnya tidak benar orang Israel itu menyeberang laut. Sebenarnya mereka hanya menyeberang rawa-rawanya itu. Nggak ada laut Teberau itu cuma rawa-rawa. Yang mungkin kedalamannya paling 3 inci. Ya loloslah. Lalu seorang muda yang mendengar itu langsung berteriak, puji Tuhan, saya akan bersaksi, saya akan bersending, saya akan berkhotbah kepada orang bahwa Tuhan kita memang luar biasa. Kaget ini profesor. Dia kira orang ini akan padam, tetapi malah makin menyala, bersaksi kebesaran Allah. Lah kamu kok bisa begitu? Dia jawab, karena ini baru saya temukan. Lewat penjelasan profesor ini, bahwa orang bisa ditenggelamkan, kereta bisa ditenggelamkan, tentaranya itu bisa ditenggelamkan dalam 3 inci kedalaman air. Ini baru mujizat katanya. Jadi Tuhan itu berbuat dengan sangat rinci. Dia berbuat gak mudah dibantah. Kalau kedalaman cuma 3 inci, nggak bisa itu kereta tenggelam Bapak Ibu. Maka dia bekerja dengan sangat rapi. Bahkan dalam hidupmu, hidup kita. Nggak perlu bingung nanti kalau begini jadinya gimana. Kalau begini seperti apa. Tangan Allah, karya Allah. Maka disebut di ayat 4. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Perwira pilihannya dibenamkannya ke dalam laut itu. Jadi itu bukan kolam kecil. Bukan seperti kolam-kolam yang ada di sekeliling kita. Artinya apa? Bahwa semua bentuk-bentuk kejahatan itu dimusnahkan. Karena bisa aja keretanya udah rusak. Tapi kayak di film-film itu Bapak Ibu, dia bisa dikit-dikit bangkit lagi. Tentaranya itu udah terkapar tadi. Pas lagi di belakangi langsung bangkit dan membunuhnya lagi. Ini tidak. Dia tidak hanya diakhiri. Tetapi ditenggelamkan sedalam-dalamnya ke
ke kedalaman sana. Maka tolonglah Bapak Ibu, kebencian, sakit hati kita itu janganlah pula disimpan-simpan aja. Tenggelamkan dia sedalam-dalamnya ke sana. Amin. Iya. Boleh mengingat kayak mantan itunya itu. Bapak Ibu ingat? Ya ingatlah, masa lupa. Tapi memikirkan? No. Udah sarapan dia pagi ini gak perlu dipikirin Bapak Ibu. Simpan ke kedalaman yang paling dalam. Dibuang ke dasar. Sehingga gak mungkin lagi tiba-tiba perahu itu, kereta itu nongol ke atas. Hingga ada alasan bahwa kemudian tiba-tiba muncul dalam hatiku. Tiba-tiba aku diingatkan kembali dengan masa-masa yang dulu. Tidak, apalagi ibu-ibu. Gak pernah kuliah sejarah atau jurusan sejarah, tapi tiba-tiba jadi ahli sejarah. Semua dihafal. Terus terangnya apa? Aku masih kecewa sama Inang Simatua Nahinan katanya. Ini mertua sudah dimakamkan 15 tahun yang lalu, tetapi tetap dipendam. Kereta itu masih di situ. Padahal batu yang dimakami itu pun sudah diguling. Kalau Inang ini sibuk jaga-jaga batu itunya dia. Lalu suaminya pun mungkin bodohnya terlalu sempurna. Sabar-sabarlah kau mak, katanya, enggak ditegur. Enggak diingatkan bahwa itu kebodohan. Itulah lagu baru kita. Bagaimana kita datang dengan semangat yang baru. Tetapi apakah kejahatan itu akan masih bangkit? Masih. Mari sama-sama kita lihat di ayat 9. Mungkin kita bisa baca dengan cara yang sedikit lebih unik. Sama-sama kata musuh. 1, 2 ya. Kata musuh. Aku akan mengejar. Kita tambahkan setiap akan itu ada kata aku Bapak Ibu. Kita ulangi. Kata musuh. Aku akan mengejar. Aku akan mencapai mereka. Aku akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Aku akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Itulah sifat kejahatan. Itulah kesombongan. Itulah keangkuhan yang dicoba menjadi lagu barunya musuh-musuh umat itu. Tetapi apa yang terjadi? Dengan tiupan Allah, semua akan selesai dan lenyap. Maka kita butuh lebih banyak nyanyian baru daripada keangkuhan, kemarahan, kesombongan yang baru. Karena semua itu akan lenyap dan berlalu. Kalau kita lihat, musuh itu tidak hanya pengen mengejar mereka, tetapi menyudahi mereka dengan cara dan sifat yang sangat kejam. Itulah kalau kita masih dengan lagu lama. Bapak Ibu pikir kalau engkau membenci orang, orang itu yang mati, tidak, kau yang mati duluan. Sama seperti kita pengen orang itu mati tapi kita yang minum racunnya. Karena jangankan ketemu orangnya, ketemu yang mirip aja, terguncang jiwa kita. Ya, nonton sinetron Bu, nangis. Sama nasib kita ya katanya, padahal itu lain. Dia kaya karena sinetronnya, kita tersiksa karena lagu lama kita itu. Maka kita sedang bersiap memasuki ayat 13 itu. Oh, kita sedang menuju tanah perjanjian. Kita sedang menuju Wahyu 15, nyanyian juga. Kita sedang menuju Yerusalem yang baru itu. Dengan apakah kita tetap bisa terus berharap? Sama dengan nyanyian yang baru. Itulah cara kita melihat masa depan. Memang surga yang sesungguhnya itu belum tiba. Tetapi kita bisa merasakannya, surga sebelum surga yang sesungguhnya itu. Kalau hatimu, hatiku, hati kita
selalu berisi lagu baru. Bukan lagunya yang baru, tetapi hati kita yang dibaharui dalam merayakan semua kemurahan Allah. Selamat bernyanyi. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang baik, terima kasih telah menibakan kami di dalam perjalanan iman kami melewati, dibebaskan, dilewatkan dari sebuah perjalanan yang penuh dengan dosa. Masa lalu yang mengerikan, kehidupan kami yang lama, sehingga tindakan kami yang pertama hari ini adalah di masa perheheun sekolah minggu gerejamu ini adalah menyanyikan nyanyian yang baru, yang segenap isinya adalah tentang Engkau, kuasamu, kekuatanmu, dan keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga di sini dan saat ini pun Tuhan, Engkau sedang meniupkan musik yang baru, sehingga kami dapat berkata, Engkaulah mazmur kami. Karena ketika ibadah kami berlangsung, Engkau sedang meniupkan harmoni jiwa yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk melangkah dengan pengharapan, melihat masa depan yang Tuhan karuniakan. Dan sekaligus kami diselamatkan, dipulihkan dari kehidupan kami yang lama. Terima kasih untuk semua karya-karya Tuhan yang terus bekerja bagi setiap anak-anak sekolah minggu kami. Bahwa Engkaulah yang memulai sabdamu, firmanmu, Engkau di dalam hati dan jiwa anak-anak kami. Biarlah mereka bersama-sama dengan kami terus bertumbuh hidup dalam anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Berkatilah setiap guru-guru, setiap pendamping, setiap orang yang Engkau utus untuk hadir di dalam pertumbuhan mereka. Terlebih orang-orang yang Engkau gariskan dalam hidup mereka. Orang tua, sanak saudara yang terus menjadi rekan seperjalanan anak-anak sekolah minggu kami. Untuk membangun hubungan yang asli, yang sesungguh-sungguhnya dengan putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkarya melalui rencana pemberkatan nikah Harmoko, Papahan, dan Reni Aritonang. Biarlah rencanamu yang mengisi segalanya, sehingga mereka menjadi keluarga yang seperti sabdamu di Kana, yang tempayan perkawinan mereka dipenuhi oleh anggurmu yang paling manis dari Kana. Kami memohon penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Tiambun Boru Lumban Toruan. Biarlah mereka terhibur, dikuatkan, karena kehidupan tidak diambil daripadanya, tetapi kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, Engkau anugerahkan melalui penebusan putramu Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang Engkau boleh kerjakan, menjadi sarana tempat di mana Engkau mengerjakan karya-karyamu melalui para hamba-hambamu. Seluruh pelayan, baik di WEK, baik di kategorial, di gereja, dan di tengah-tengah masyarakat. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang semakin bertumbuh, mengenal Engkau melalui pelayanan-pelayanan di sini. Terkhusus kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Bapak Win Martua Simanjunta, Bapak Saud Daniel Lumban Tobing, Bapak Tahap Simanjunta, Bapak MC Burian, Ibu Tambunan Boru Pangaribuan, Amang Sintua Ramat Simanungkalit, Amang Situa Roma TP Limbong, Ibu Neti Butar-Butar Boru Simanungkalit, Ibu Lydia Ida Sijabat Boru Sihotang,
Dan mungkin ada juga Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Tetapi kami percaya Engkau memberi iman yang teguh dan menambahkan kekuatan yang baru bagi mereka. Sehingga mereka terus bernyanyi dengan nyanyian kemuliaan-Mu. Nyanyian yang baru untuk memuji-muji dan menyembah-Mu. Berilah kiranya mereka kesembuhan. Dan orang-orang yang merawat, berilah iman yang teguh dan cinta yang besar. Sehingga mereka boleh menolong dan mengerjakan pekerjaan-Mu untuk memulihkan mereka. Bapa di dalam Kristus, gereja-Mu terus berjuang untuk mengambah dan mengupdate kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan segala dana yang diperlukan, sehingga tempat-tempat iman dibagikan, pelayanan diberikan, semakin dapat diperoleh dalam waktu yang dekat ini oleh seluruh jemaat dan umat-Mu di sini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dan lingkungan di sekitar gereja kami. Tuhan terus menjaga dan memberkatinya, sehingga seperti Tuhan memberkati kami, demikianlah juga Tuhan memberkati lingkungan, kota dan bangsa kami ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.